Dari situ ibu langsung marah. Dia sangat begitu marah. Langsung dia ambil batu dan 2 batu itu dia lempar. Satunya kena permisi kena ini kepala dan satu kena saya punya bagian dada sini. Saya langsung bernafasnya kurang baik. Saya mau tarik nafas pun tidak bisa. Saya sudah rasa kesakitan. Nah, satu lagi dia lempar yang terakhir di tangan sebelah kanan ini, itu langsung darahnya langsung keluar. Dan dia ikat saya punya kaki tangan semua pakai tali rafia. Dan kaki saya juga diikat, tangan juga diikat. Dan dia pukul, dia duduk di atas belakang saya sini dan dia pukul. Dia pukul saya sampai beliau juga capek. Dia capek, saya juga capek. Lepas itu dia pukul pakai itu, sendal jepitnya sudah habis, mungkin dia kurang puas. Jadi dia ambil lagi sapu lidi. Sapu lidi itu dia pukul-pukul sampai sapu lidi itu punya ikatan yang untuk pegangan itu pun terlepas, pecah dia punya ikatan itu. Terakhir dia kurang puas lagi, dia ambil itu kawat besi ini dia ambil, terus dia pukul sampai satu kali pukulan saya punya kulit kaki, kulit tangan ini semua pun juga pecah. Dari situ beliau tidak sadar bahwa saya punya badan semua sudah penuh darah. Jadi dia ancam sama aku, bilang, awas kalau kamu berteriak ya, kamu berteriak saya akan pasti bunuh kamu. Saya pun langsung cepat-cepat buka tali yang ada di tangan menggunakan gigi saya pakai gigi, terus saya buka itu ikatan, terus saya kabur lewat pintu belakang. Ya, shalom sahabat Bible Bee Channel yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah saudara, hari ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin, seperti cuplikan yang sudah kita lihat dan kita dengarkan, di mana seorang murtadin ini ia disiksa oleh keluarganya karena ia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mendengarkan bagaimana kisah hidupnya. Jadi langsung saja mari kita saksikan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya umur 1 tahun 7 bulan, saya diangkat oleh bapak angkat, bahkan ibu angkat saya, yaitu bapak dari saudara ibu saya sendiri. Jadi mereka bawa saya untuk adopsi karena kebetulan om kandung saya itu dia tidak punya banyak anak, anaknya cuma 1 laki-laki, dan beliau mau untuk punya anak perempuan. Jadi mereka angkat saya adopsi untuk menjadi anak mereka. Terus dibawa keluar ke satu kota yang bernama Seram, bagian Ambon. Nah, saya sampai di sana, saya berpikir bahwa saya sangat gembira, senang sekali karena saya masih belita, jadi senang ikut sama ibu angkat saya, sama bapak angkat. Ternyata sampai di sana beberapa bulan, bahkan sudah 1 tahun begitu, kehidupan saya itu berubah, sangat berubah. Saya tidak memiliki kebahagiaan seperti teman-teman saya yang tetangga lain kiri kanan, yang saya lihat mereka sering bahagia, dikasih kesempatan, dikasih kebebasan untuk mereka bermain, bahkan pergi ke sekolah juga dikasih jajan, bahkan disayang sama ibu bapak mereka. Sedangkan kehidupan saya tidak, yang malah ada saya dibuat seperti film. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton film Ratapan Anak Tiri, itu yang mendapat siksaan itu kehidupan saya lebih jauh lagi, lebih buruk lagi dari situ. Tapi saya tetap jalani saja karena mungkin masih terlalu kecil, jadi saya belum terlalu begitu mengerti. Tapi yang ada, yang saya tahu setiap hari itu saya hanya bisa nangis karena dapat pukulan, dapat siksaan yang luar biasa di dalam rumah. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan, kenapa Tuhan, kalau memangnya Tuhan menciptakan saya datang ke dunia ini hanya untuk menjadi menderita, mendapat siksaan seperti ini, kenapa Tuhan izinkan saya untuk saya ada di muka bumi ini?
Uh, jadi satu hari, satu ketika punya ibu angkat saya dan bapak itu mereka bertengkar, entah alasan apa saya tidak mengerti. Mereka bertengkar itu saya dalam hati berpikir bahwa ini saya sudah takut, sudah ketakutan, karena tanpa mereka bertengkar pun saya selalu udah dapat pukulan, pokoknya dapat siksaan itu selalu setiap hari. Tiada tanpa hari selalu saya menangis karena dengan siksaan yang mereka berikan kepada saya. Nah, hari itu saya sudah merasa bahwa sebentar ini mungkin saya akan lebih hancur lagi, lebih buruk lagi. Yang ibu angkat saya pasti akan pukul saya lebih lagi dari yang sebelumnya. Ternyata itu benar. Jadi paginya itu ibu dan bapak saya itu mereka bertengkar. Dan jam 3 sore ibu saya mau cuci baju, terus dia bilang sama saya, "Des, kamu bawa barang-barang cucian baju, semua ini kamu pergi ke sumur untuk nimba air. Kamu persiapkan semua, tinggal ibu ke sana, tinggal cuci." Saya bilang, "Siap, ibu." Langsung saya bawa semua itu pergi, terus sampai di kebetulan sumur itu 50 meter dari rumah kami, agak sedikit jauh. Jadi saya bawa semua peralatan sampai di sana, terus saya taruh semua dan ibu saya juga ikut. Dan sampai di sana itu sumurnya agak tidak terlalu dalam, tapi sangat dangkal yang bisa saya timba. Jadi itu posisi embernya itu sangat besar sekali. Nah, saya masih umur baru 9 tahun. Saya tidak kuat, mungkin kasih turun embernya saya bisa, tapi mau kasih naik kembali, tarik itu ember untuk mau ambil air dan tumpah di setiap wajan itu semua tanpa cucian baju itu saya tidak bisa karena berat. Jadi pas saya mau kasih turun timba begini, airnya itu sudah penuh di ember. Jadi saya mau tarik naik begini, saya tidak bisa angkat. Dari situ ibu langsung marah. Dia sangat begitu marah. Langsung dia ambil batu, dan 2 batu itu dia lempar. Satunya kena, permisi, kena ini kepala, dan satu kena saya punya bagian dada sini. Saya langsung bernafasnya kurang baik. Saya mau tarik nafas pun tidak bisa. Saya sudah rasa kesakitan. Nah, satulah dia lempar yang terakhir di tangan sebelah kanan ini, itu langsung darahnya langsung keluar tadi. Langsung saya pegang tangan seperti ini dan saya lari pergi pulang kembali ke rumah. Sampai di sana saya sudah sangat ketakutan karena saya tahu pasti ibu saya datang, dia akan lebih lagi siksa dan pukul saya lagi. Terus saya lari langsung masuk di bawah kolong tempat tidur. Sampai di kolong tempat tidur situ, permisi, sampai saya pipis celana karena sakingnya takut saya. Dan ibu saya langsung lari ikut datang juga, terus dia berteriak dari depan pintu saja, dia sudah berteriak bilang, "Desti, mana kamu? Cepat kamu keluar." Lepas itu ibu cari dapur, ruangan tamu, semua aku nggak ada. Jadi dia lihat masuk di bawah kolong situ, saya ada di situ. Terus ibunya tarik saya keluar. Dia tarik dahulu, permisi, saya punya rambut ini, dia jambak tarik keluar, langsung bawa ke dapur, dan dia ikat saya punya kaki tangan semua pakai tali rafia, dan kaki saya juga diikat, tangan juga diikat, dan dia pukul. Dia duduk di atas belakang saya sini dan dia pukul saya sampai beliau juga capek. Dia capek, saya juga capek. Lepas itu dia pukul pakai itu, sendal jepitnya sudah habis, mungkin dia kurang puas, jadi dia ambil lagi sapu lidi itu dia pukul sampai sapu lidi itu punya ikatan yang untuk pegangan itu pun terlepas, pecah dia punya ikatan itu. Terakhir dia kurang puas lagi, dia ambil itu kawat besi ini dia ambil, terus dia pukul sampai satu kali pukulan saya punya kulit kaki, kulit tangan ini semua pun juga pecah.
Dari situ beliau tidak sadar bahwa saya punya badan semua sudah penuh darah. Dan saya berpikir bahwa hari itu saya mati. Langsung saya berteriak, saya bilang tolong. Nah, hari-hari yang lain itu saya tidak pernah berteriak, tapi hari itu saya berteriak. Dan ada tetangga yang dengar karena saya berteriak bilang minta tolong. Jadi tetangga itu datang untuk ketuk pintu. Terus ibu aku takut, jadi dia ancam sama aku, bilang awas kalau kamu berteriak ya, kamu berteriak saya akan pasti bunuh kamu. Jadi saya pun takut untuk berteriak. Jadi ibu pergi untuk buka pintu itu. Setelah saya lihat dia sudah pergi untuk mau buka pintu, saya pun langsung cepat-cepat buka tali yang ada di tangan menggunakan gigi saya. Saya pakai gigi terus saya buka itu ikatan, terus saya kabur lewat pintu belakang. Pintu belakang saya kabur terus pergi ke tetangga sebelah. Kebetulan tetangga itu seorang hamba Tuhan, suami istri semua hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu ibu sering cuci mereka punya baju karena kebetulan kami punya ekonomi juga saat itu kurang, dan ibu saya bekerja sebagai cuci orang punya setrika baju dan mengambil upah dari situ. Jadi ibu aku pergi kerja di hamba Tuhan itu punya rumah, dan saya ingat hamba Tuhan itu terus saya lari ke sana karena dia yang ada dalam benak pikiran saya bahwa pasti mereka bisa tolong sama saya. Jadi saya lari ke sana. Sampai di rumah hamba Tuhan itu, kebetulan mereka ada lagi berdoa di dalam gereja. Sedangkan gereja itu mereka sementara bangun juga karena dia punya jendela, pintunya juga belum selesai untuk mereka pasang, dan temboknya juga separuh belum buat. Dia punya pokoknya belum semuanya belum lengkap begitu. Jadi saya berdiri di bawah jendela itu dan saya lihat posisinya, saya mau angkat kepala saya untuk saya nengok di dalam gereja sana. Yang namanya Tuhan Yesus ini dia duduk di bagian mana? Karena yang saya dengar di dalam itu mereka semua dalam pujian dan penyembahan itu mereka berteriak nama Yesus dan mereka menangis. Dan disitulah saya berpikir hanya Tuhan Yesus inilah yang bisa tolong sama saya. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa Tuhan Yesus ini seperti orang menghilang begitu. Yang kita lagi butuh bantuan tinggal panggil nama Yesus, dia sudah datang di hadapan saya secara fisik. Saya berpikir seperti itu. Tapi yang ternyata saya angkat kepala dan saya lihat ke dalam, itu Tuhan Yesusnya tidak ada. Sedangkan orang-orang di dalam itu semua mereka pada menangis, berteriak dalam pujian penyembahan. Saya bingung, dibuat bingung. Hari ini baru saya mengerti bahwa itu adalah pujian penyembahan. Nah, waktu itu saya kurang mengerti. Jadi saya hujat. Saya angkat kepala, saya lihat lagi begini, apakah Tuhan Yesus mungkin terlalu banyak orang, jadi saya kurang lihat di mana ya Tuhan Yesus ini ada di mana. Saya berdiri lama sedikit, saya lihat kiri kanan, kok Tuhan Yesusnya tidak ada. Sedangkan saya saat ini saya sangat butuh pertolongan. Badan saya juga udah darahnya keluar. Nah, waktu itu saya lari dengan pincang-pincang. Saya pikul kaki sebelah, lari karena kaki saya juga kebetulan keseleo karena diinjak sama ibu itu, jadi tulangnya agak keputar. Jadi sakit, kalau saya jalan itu sakit. Jadi saya tarik saja kaki sebelah terus saya lari. Nah, saya berdiri itu pun juga rasa sakit, tapi saya mau berdiri untuk melihat Tuhan Yesus itu di mana. Saya lihat-lihat lama begitu tidak ada Tuhan Yesus. Terus saya duduk kembali. Saya tidak berpikir lagi bahwa badan saya ini yang sakit, sudah rasa kram. Saya tidak berpikir lagi. Yang ada saya hujat sama orang Kristen yang sementara mereka sembah, mereka
dalam pujian penyembahan berteriak sama Tuhan Yesus itu, mungkin kalau mereka dengar minta maaf, tidak tahu ya mereka, tapi mungkin saat itu pasti saya percaya bahwa mereka mengerti apa yang saya katakan. Tapi puji Tuhan saat itu mereka tidak dengar. Nah, saya sendiri yang dulu di bawah jendela itu saya marah. Saya bilang, kok kenapa ya mereka ini sembah Tuhan yang mereka tidak lihat? Tuhan Yesus kan tidak ada, kenapa mereka berteriak seperti orang gila, histeris kayak orang gila begitu. Jadi saya marah, saya hujat, saya bilang ini agama gila. Kata aku dulu, sorry banget. Saya marah, sangat marah, dan saya berpikir mungkin orang-orang di dalam ini semua pada stres, pada gila ini. Kenapa mereka tidak lihat Tuhan Yesus, tapi mereka sembah, berteriak, nangis, histeris begitu. Jadi saya takut. Saya berpikir mungkin saya lari salah tempat ya. Soalnya orang di dalam ini pada tidak waras semua, pada gila. Nah, sedangkan yang saya lihat, saya punya ibadah yang dulu kita menyembah itu harus melihat Tuhannya itu. Nah, ini beda. Terus beberapa menit kemudian pastornya dia lihat saya ada di kepala saya, mungkin beliau lihat saya punya kepala turun naik, jadi dia keluar. Pas keluar begini, pastor juga dia salah kenal sama diri saya karena badan saya sudah penuh dengan babak belur, bahkan penuh dengan darah. Jadi mata saya juga ini sebelah kiri atau kanan, nggak salah ya, mungkin sebelah kanan. Itu pun bola matanya itu macam keluar darah karena kena pukul dari sapu lidi itu. Pokoknya muka saya pun juga mereka pun tidak kenal. Jadi pastornya bilang, aduh, ini kamu Desti ya? Saya bilang, iya Pak, saya minta tolong. Sedangkan waktu itu saya sudah kaki tangan semua gemetar. Jadi pastornya langsung panggil istrinya keluar, terus istrinya juga bawa aku masuk. Nah, anak dua yang sering saya jaga juga itu nama Gracia sama Helmi. Anak-anak dua itu pun mereka jauh dari aku. Mereka takut dengan aku punya badan yang sudah begitu babak belur. Jadi pastornya bilang udah bawa dia masuk ke kamar, dan mereka panggil dokter. Pastornya panggil dokter, terus ibunya dia bilang oke, kamu diam di sini, nanti dokternya datang baru rawat sama kamu. Jadi ibunya itu langsung dia baluk, dia ambil kain lap, handuk dan air, terus dia cepat-cepat masak air panas, terus dia lap saya punya badan semua. Lap habis begitu, nunggu sampai dokternya datang baru baluk saya punya luka, semua sudah selesai. Lepas itu pastornya sama ibu bilang begini, mendingan kita kasih informasi sama dia punya ibu bapak kandung untuk datang ambil, kalau tidak mungkin ini anak kalau tinggal di sini terus pasti dia bisa meninggal. Jadi pastornya istrinya bilang iya, nanti saya akan buat berita. Jadi mereka tulis surat terus kirim kasih ibu dan bapak kandung saya di kampung halaman saya. Dan 6 bulan kemudian ibu bapak kandung aku mereka datang ke tempat yang saya tinggal, dan mereka bilang mereka akan bawa saya pulang kembali ke kampung halaman saya. Terus dia punya 6 bulan kemudian begitu saya kembali ke Bali, dan sampai di sana saya bertemu dengan saudara dan saudara perempuan saya, bahkan saudara laki-laki saya di sana. Dan saat itu jujur saya merasa sekali bahagia. Pertama kali saya melihat mereka, saya berpikir Tuhan terima kasih banyak ya atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah bawa saya datang pertemukan dengan keluarga saya, dan saya hidup sangat bahagia dengan mereka itu 1-2 minggu. Dan saya berpikir bahwa
saya sudah terlepas dari penderitaan. Jadi saya sudah sangat bahagia di kampung halamannya saya itu. Tapi ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak memiliki apa yang saya inginkan dalam hati saya. Dan saya hanya rindu untuk saya mendapat kasih sayang dari ibu dan bapak saya, kakak saya, adik saya. Itu saya mau untuk dapat kasih sayang saja. Tapi yang saya tidak dapat kebahagiaan dari mereka, malah yang ada saya dapat penderitaan. Bahkan 1-2 bulan mendekati 1 tahun begitu, saya dibuat lagi kaget karena hidup saya jauh lagi lebih menderita, bahkan jauh lagi sakit daripada yang pertama. Dan saya bingung. Satu saat lagi saya sama kakak perempuan saya, kita dua bertengkar. Yang saya lihat ibu saya selalu dia bela sama kakak saya, sedangkan saya tidak pernah ada bela atau kasih sayang begitu, tidak ada. Malah dibuat seperti saya ini anak tiri dan kakak saya itu anak kandung, menduakan. Jadi situ saya rasa hati saya lagi sakit, dan kakak saya pukul saya atau dia ambil pukul saja, saya rasa badan sakit. Saya balas dia sedikit pun, mau balas dia sedikit aja, ibu saya itu datang langsung gerang begitu, dia marah bilang, kenapa kamu pukul kakakmu begini begitu. Terus saya bingung, saya bilang dalam hati saya bilang, saya ini sebenarnya anak siapa ya, kok dibuat beda sekali kayak begini. Yang ada di mana-mana itu anak bungsu itu pasti disayang sama keluarga, sayang sama ibu bapak. Kok kenapa hidup saya begini pahit? Yang saya mau hanya untuk saya dapat kasih sayang, tapi yang terbalik seperti ini. Yang saya tahu juga di mana-mana kalau anak yang bungsu itu pasti disayang sama ibu bapak, adik kakak. Tapi hidup saya terbalik. Buat saya jadi bingung. Saya bingung mana saya punya ibu yang sebenarnya, bapak kandung yang sebenarnya, yang mana saya pun tidak tahu. Jadi saya sakit hati. Dari situlah saya dalam hati saya timbul segala akar kepahitan. Hanya satu yang saya ingat dalam pikiran saya, bahwa satu saat saya akan kembali untuk bunuh kalian semua. Itu yang selalu ada di dalam benak pikiran saya. Saya mau bunuh mereka semua. Dan saat itu juga, yang tadi saya hanya bisa kalem, gak suka bertengkar, buat saya menjadi jahat. Jadi satu hari saya ambil itu baterai yang ABC biasa kadang pakai di jam dinding itu saya ambil itu satu, terus saya pecahkan. Saya ambil dia punya hitam yang racun itu, saya kasih masuk di dalam kadang saya masukkan dalam kopi, saya kasih masukkan dalam nasi yang abang saya makan itu, karena abang saya itu yang sangat disayang sama ibu bapak, sama adik kakak saya yang lain. Dan saya berpikir mungkin saya bunuh dia mati dan saya akan mendapat kasih sayang dari ibu bapak. Dan sempat saya lakukan itu berulang kali, tapi kakak saya itu tidak meninggal. Yang ada dia hanya sakit perut. Dan setelah itu saya hanya berpikir bahwa mungkin saya akan keluar dari sini untuk mau pergi ke mana kota, ke mana tempat ke, yang penting saya mau keluar untuk belajar bela diri ke, mau belajar ilmu hitam untuk saya kembali, saya mau bunuh mereka semua karena saya banyak sakit hati. Saya dibuat orang asing di dalam rumah. Dari semenjak kecil sampai besar saya tidak dapat kasih sayang. Yang ada saya dapat pukulan. Nah, saya lihat kakak-kakak saya, mereka tidak, ibu bapak saya tidak menyuruh mereka untuk pergi bekerja di sawah karena kebetulan ibu bapak punya sawah. Jadi yang suruh saya berpikir kan saya kecil,
mereka kan sudah besar, sudah menikah. Kenapa mereka yang nggak pergi? Kesuruh aku yang pergi. Dan saya tidak tahu kerja yang namanya sawah itu semua saya tidak tahu. Karena kebetulan kulit saya juga alergi dengan rumput. Kalau kena rumput itu semua gatal. Nah bayangkan itu sawah yang dia punya padi itu, kalau kena badan itu kan lebih gatal lagi. Tapi saya tahan. Sering setiap hari saya di dalam kebun itu saya hanya duduk merenungkan. Saya bilang lebih baik mati lagi bagus ya, karena selesai dari semua masalah. Saya tidak dapat lagi siksaan, tidak dapat lagi sakit hati yang mereka berikan kepada saya. Saya trauma dari 10 tahun yang ada di ibu bapak angkat saya itu. Karena kebetulan yang waktu saya masih tinggal dengan bapak angkat, mama angkat itu juga pernah saya belajar dilecehkan tentang permisi tentang seksual. Jadi situ buat saya banyak dendam. Saya timbul semua dalam hati saya, selalu yang ada saya akan bunuh mereka. Nah setiap hari yang ada di Bali itu, setiap hari saya hanya duduk di dalam kebun. Saya tidak boleh untuk pergi kemana-mana. Saya hanya ke sawah untuk jaga makanan dan bawa datang kasih mereka makan. Saya sangat sakit hati. Dan satu hari ada seorang hamba Tuhan ya, dia datang ke daerah saya, kota saya, untuk dia berdagang jual bawang, bahkan pedagang kaki lima gitu. Dia jual semua bumbu-bumbu dapur. Dan beliau itu sering dia datang ke kota saya. Dan dia pulang kembali ke kotanya Kupang NTT. Disitulah saya ikut. Saya sengaja pergi ke sekolah, terus saya ikut sama ibu itu. Saya tanya jam berapa kapalnya berangkat. Terus ibunya bilang jam sekian hari ini, dan jam 8 sudah berangkat dari sini tujuan Kupang. Dan disitulah saya ikut sama beliau. Saya ikut sama beliau dan saya masuk di dalam kapal itu tanpa tiket, tanpa tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ibu itu pun dia tidak tahu karena saya sembunyi. Dan saya masuk di bawah, paling bawah sekali dari kapal itu, yang di bawah sana ada pokoknya tali gudang begitu. Jadi saya masuk di situ, duduk, dan saya setiap malam saya naik ke atas kembali dan saya lihat ibu itu apakah dia turun di bagian mana, karena saya tidak tahu. Jadi saya lihat lagi begini, ibunya pas bilang callingnya itu bilang sudah tiba di Kupang, 15 menit kita akan masuk ke bandara, ke pelabuhan kota Kupang, dan segera akan kita turun. Di situ saya tahu bahwa ibu ini pasti dia turun. Jadi saya juga ikut keluar, dan ibu itu juga saya lihat ibunya juga turun bawa barang-barang dia. Saya juga ikut dan saya ambil dia punya barang-barang semua, dan saya ikut dia dari belakang. Terus ibunya balik begini, dia lihat saya ada. Terus dia tanya, kok nak, kamu kok ada di sini? Saya bilang, iya ibu, dari tadi saya ikut ibu dari kemarin. Dia bilang, oh ikut, tapi kok aku tidak lihat sama adik ya? Saya bilang, saya ada di bagian sebelah ibu. Minta maaf, saya berbohong sama beliau karena saya tidak mau, karena saat itu kan di luar, jadi saya tidak mau orang tahu. Jadi saya berbohong sama beliau bahwa saya ada di tempat sebelah. Jadi beliaunya percaya. Lepas itu jalan-jalan lagi begini, ibunya bilang, kok adek mau tujuan mana ya? Nah, saya bilang saya ikut ibu. Dia bilang, oh kok ikut saya? Saya bilang iya. Selepas itu ibunya heran. Jadi dia bilang, penasaran kan ibunya. Terus dia tanya, terus adik datang ini, mana kamu punya barang-barang, kamu punya baju? Saya bilang tidak ada.
tidak bawa. Jadi ibunya mungkin, beliaunya juga mungkin sudah curiga ya, sudah curiga bahwa mungkin saya ini kabur, pelarian begitu. Jadi ibunya pelan-pelan dia omong sama aku, dia bilang, adiknya, kamu ada punya kakak adik sini? Saya bilang, tidak ada. Lepas itu beliau bilang, oh oke, boleh ikut sama saya. Terus sampai di rumah, sampai di rumahnya itu mungkin karena sudah 2 hari saya tidak makan, dari rumah juga saya tidak makan, jadi saya rasa pusing, mual, dan saya pingsan. Dan selepas itu beliaunya, setelah saya sadar, baru beliaunya bilang, oke adik makan dulu, terus nanti saya mau tanya sama kamu. Terus dikasih makan, suruh saya mandi, dikasih beli baju. Baru selepas itu ibunya tanya-tanya sama saya, kok adik dari kemarin ikut sama saya, terus kamu tujuannya mau kemana, bahkan tidak punya adik kakak, kamu sendiri, sedang waktu itu umur saya masih kecil, sekitar 14 tahun ya. Jadi ibunya itu udah, saya dalam hati berpikir sudah saya mau terbuka sudah sama ibu ini. Ya saya terbuka, saya cerita semua bagaimana hidup saya sehingga saya kabur. Terus ibunya dia kepikirnya gimana sampai beliau juga nangis. Dia bilang, kasihan, oke adik boleh tinggal sini. Kebetulan hamba Tuhan itu juga dia punya setiap malam beliau ada buat mesbah doa. Jadi setiap malam itu mereka dalam pujian penyembahan, tapi sering berganti-ganti rumah tetangga yang mana yang ditunjukkan besok malam dia punya bagian ibadah. Nanti kita pergi lagi ke situ. Jadi saya di situ saya heran karena saya lihat kok cara ibadah merekanya beda ya, kayak yang dulu saya pernah lihat di gereja yang pernah saya lihat itu. Kok sama ya? Tapi Tuhannya mana? Jadi saya tidak mau tahu-tahu untuk mau ikut sama mereka untuk ibadah itu. Ya hanya ikut tapi tidak ikut dalam pujian penyembahan, duduk tapi tidak berbuat apa-apa, hanya duduk saja seperti patung begitu karena saya tidak mengerti. Lama kelemahan yang ada selalu bilang cerita tentang Tuhan Yesus, karena kebetulan di bagian sana itu tetangga kiri kanan itu semua orang Kristen, karena di Kupang itu semua mayoritasnya Kristen yang terbesar. Jadi di mana-mana itu semua ada Kristen. Jadi di dalam kompleks itu saya dengar pokoknya setiap hari pujian penyembahan, kadang di rumah sebelah, kadang di rumah atas, kadang di rumah yang samping itu setiap hari saya dengar pujian penyembahan terus. Jadi buat saya itu semakin tidak suka. Dan saya berpikir, Tuhan mungkin saya ini salah masuk tempat sini atau bagaimana ya. Saya mau pulang balik atau mau pergi cari lagi tempat yang lain. Karena saya tidak suka yang namanya Yesus itu. Karena dulu saya minta bantuan tidak ada yang nama Yesus itu. Jadi saya tidak mau lagi mau tahu-tahu siapa Yesus itu. Pokoknya saya tidak mau. Jadi di dalam rumah itu mungkin sekitar ada 20 orang karena ibu yang ambil saya yang hari ini saya panggil dia ibu, seperti ibu kandung saya sendiri karena dialah yang jaga saya. Jadi saya sering panggil dia, setiap hari saya panggil dia ibu. Jadi ibu itu dia punya dia jaga macam panti asuhan ya. Dia kumpulkan anak-anak yatim piatu, dan di dalam situ ada 20 orang, ada cewek, ada cowok juga. Jadi ibu perkenalkan saya, bilang bahwa ini anak saya, jadi kalian harus sering bagikan firman sama dia atau menjadi adik rohani dia ya, jaga dia dengan baik. Karena ibu saya kebetulan dia seorang wanita karir, berbisnis, jadi dia sering keluar. Nah sebelum keluar itu ibu selalu ajarkan saya tentang firman Tuhan,
berdoa. Nah, ibu saya itu dia orangnya juga keras dengan kekristenannya. Mungkin minta maaf jepit rambut saja satu, kalau beliau mau pergi beli dia tanya dulu sama Tuhan, sama Roh Kudus. Hari ini baru saya mengerti. Ibu selalu bilang Roh Kudus itu apa, saya tidak mengerti. Hari ini baru saya mengerti. Jadi dia mau beli jepit rambut saja satu saja, dia harus tanya dulu sama Roh Kudus, ini saya mau beli jepit ini apa enggak ya. Jadi ibu itu sangat fanatik ya dengan kekristenannya. Jadi membuat saya itu campur aduk di dalam. Saya mau bahagia apa marah, sedangkan saya tidak suka lagi dengan namanya Yesus itu. Karena dulunya saya minta pertolongan, butuh bantuan, saya tidak lihat, jadi saya tidak suka. Jadi ada teman saya itu di dalam itu sering setiap hari mereka ajarkan saya tentang Yesus, tapi saya berkata jawab sama mereka, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Aku sudah punya agama dan aku nggak butuh lagi agama yang lain. Jadi mereka bilang, oh iya tidak apa-apa, orangnya juga baik, mereka semuanya baik, ramah sekali dengan saya. Nah, setiap hari dari situ saya tinggal di Kupang itu 1-2 bulan, yang ada bukan saya bahagia, tapi yang ada lagi saya itu dibuat macam permis seperti serangan jantung. Jadi setiap hari itu saya selalu dipenuhi dengan ketakutan dalam hati saya. Kata satu suara yang selalu saya dengar, dia berkata bahwa hari ini kamu punya hari kematian. Nah, jujur Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya orang yang penakut dengan kematian. Saya takut sekali. Dan suara itu sering ada. Anehnya kalau ada, saya lihat hamba Tuhan atau teman-teman saya yang lain di dalam rumah itu yang mereka juga kuat dengan iman mereka. Saya lihat mereka sakit itu hilang, tiba-tiba hilang. Nah, kalau saya sendiri, suara itu selalu muncul dan buat saya itu di hidup saya tidak nyaman. Membuat saya setiap hari saya sakit, saya bilang, Tuhan, saya sudah capek. Saya capek dengan hidup begini. Dulunya saya hidup di keluarga, dapat siksaan begini. Saya datang sudah lari sampai di sini, yang ada bukan saya bahagia, tapi yang ada buat saya takut lagi. Takut apa? Takut meninggal, takut mati. Itu yang selalu ada dalam benar pikiran saya. Dan setiap hari itu selama bertahun-tahun di sana, itu mungkin sekitar 4 tahun jalan. Setiap hari saya sering dibuat takut. Nah, kalau ada saya lihat hamba Tuhan, saya lihat ibu saya, itu penyakit itu tiba-tiba saja hilang. Nah, kalau tidak ada mereka, penyakit itu muncul lagi. Jadi buat saya itu selalu yang adanya takut. Dan saya bosan, saya bilang, Tuhan, saya sudah bosan dengan hidup saya seperti ini. Dan suatu ketika, waktu itu saya sudah pindah, saya bilang sama ibu, karena usia saya sudah 16 tahun, saya sudah bisa bekerja sendiri. Bahkan saya kerja sama ibu saya itu sendiri pun, bantu-bantu dia untuk jual bawang, jual, pokoknya apa yang ibu saya berbisnis itu saya juga ikut bantu, dan beliau setiap bulan pun kasih saya upah. Dan saya bilang sama ibu, saya mau tinggal sendiri, dan kamar itu tidak jauh dari ibu, dekat saja dengan ibu. Jadi saya sementara tinggal di rumah kos-kosan saya. Nah, satu hari jam 7 malam, saya tidak tahu hari apa, tapi yang saya tahu waktu itu sudah malam, jam 7 Indonesia ya. Saya makan malam begini. Sementara duduk makan begini, itu penyakit yang sama itu tiba-tiba muncul. Dan saya tahu waktu itu saya meninggal. Dan sementara makan kan, jadi saya rasa penyakit itu sudah muncul lagi. Jadi saya kasih tinggal saya punya makanan di rumah, dan saya lari, saya kunci pintu, saya lari ke rumah ibu. Saya lari turun sama ibu saya punya rumah. Sebelum saya sampai di ruangan depan itu, masih di ruangan tengah, saya sudah jatuh. Dan saya sudah sangat rasa capek, dan saya tahu saat itu saya meninggal. Karena itu yang saya berpikir bahwa meninggal itu seperti apa ya.
Ya, tapi hari itu saya alami dan saya langsung jatuh di tempat di atas lantai, dan ibu saya pun juga bingung karena kaki tangan saya itu semua sudah dingin, dan saya tahu waktu itu saya meninggal. Dan saya bilang, Tuhan, sama siapa lagi saya harus bergantung? Mungkin hati kecil saya berkata, mungkin Yesus ini kah yang bisa tolong sama saya pada saat itu. Dan saya sudah berdoa pakai bahasa yang, pokoknya semua bahasa, dari bahasa ibu saya, bahasa dari bapak saya sudah pakai, dan bahasa Indonesia saya sudah kalang kabur. Dan saya tahu bahwa ternyata kematian itu tidak jauh dari kita, mungkin 5 menit. Jarak 5 menit saja dari kehidupan kita semua manusia, ya. Jadi saya rasa ketakutan sekali. Yang meninggal itu sangat dibuat takut. Jadi saya sangat takut karena rasanya jantung saya mau copot. Terus saya tunduk dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, mungkin hanya Tuhan Yesus saja yang bisa tolong saya. Dan saya lihat lagi ke loteng atas atap itu, dan saya mengaku dengan mulut saya, karena saya pernah dengar dari teman-teman saya, dari ibu, dari hamba-hamba Tuhan yang lain berkata bahwa jika kamu percaya sama Tuhan Yesus, walaupun kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan kembali. Satu perkataan itu yang saya ingat, dan saya mengaku, saya mengaminkan. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, saya minta satu kesempatan Bapa. Saya mau untuk jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya mau untuk bertobat, Tuhan. Tuhan, tolong saya. Jadi saat itu juga sebelum saya habis berdoa pun tiba-tiba kaki tangan saya ini sudah panas, sudah hangat kembali. Baru saya duduk, saya menangis. Saya bilang terima kasih banyak Tuhan. Dan saya tahu bahwa kematian di luar Tuhan itu tidak enak, dibuat takut. Lantas hari ini kadang saya lihat orang yang mau meninggal itu kadang menangis, kadang dibuat ketakutan karena dengan hal itu. Kalau kita meninggal di luar Tuhan itu enggak enak rasanya. Pokoknya kayak kita berada di bagian mana, ya, buat sangat ketakutan sekali. Itulah yang saya alami. Dan habis saya mengaku itu, tiba-tiba saya punya badan semua sudah hangat kembali. Dan disitulah saya percaya bahwa benar-benar Yesus itu ada. Yesus itu yang menyembuhkan saya. Dan dia punya 1 minggu kemudian, hamba Tuhan dari rekan dari ibu saya datang dan ajak saya. Dia berkata bahwa kamu sudah mengaku Yesus dengan Tuhan, tapi harus kamu masuk dalam air untuk baptis. Dan waktu itu saya rasa agak kayak takut, karena takut dengan keluarga, mungkin kalau mereka tahu saya jadi apa, ya. Tapi saya bilang, dalam hati saya bilang tidak apa-apa. Kalau mereka tahu dan mereka marah, mereka mau bunuh saya atau mau ngapa-ngapain sama saya pun juga tidak jadi masalah. Yang penting saya mau ikut Yesus. Dan saya sendiri mengambil satu keputusan untuk saya ikut baptis. Dan dia punya hari Jumat depan kemudian saya juga ikut baptis. Dan sampai di sana saya diliputi dengan Roh Kudus, karena hati saya yang belum beres dengan keluarga, karena saya banyak dengan kepahitan. Saya mau untuk bunuh. Rencana saya datang ke Kupang itu saya mau belajar bela diri, bahkan obat-obat yang terlarang, untuk saya kembali untuk bunuh semua keluarga saya. Tapi sebelum saya bunuh sama keluarga saya, terlebih dahulu saya sudah ditangkap sama Tuhan. Lewat proses yang tadi saya sakit itu semua, buat semua yang saya mau bunuh mereka itu tuh semua batal. Tapi dalam hati kecil saya berkata bahwa saya akan pergi ke kampung halaman saya untuk saya bunuh mereka dulu. Setelah itu
baru saya bertobat menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi kata Roh Kudus bilang, kalau kamu benar-benar sayang sama Bapakmu di surga, kamu tidak bisa lakukan ini semua. Itu bertentangan. Jadi saya berteriak, saya bilang saya tidak mau, saya belum bisa berdamai karena hati saya terlalu sakit. Saya bilang saya tidak mau Tuhan, saya mau bunuh mereka dulu, baru saya masuk dalam betul-betul saya mau bertobat. Asalnya saya bunuh keluarga saya dulu. Tapi suara itu selalu sangat lembut dan selalu berkata bilang, kamu akan melihat yang lebih baik lagi. Dan sekarang kamu sudah ambil satu keputusan jalan yang terbaik. Jadi bertolak pokoknya buat saya mau saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau untuk menjadi orang baik dulu. Saya mau untuk bunuh mereka dulu, baru saya jadi orang baik lagi. Tapi Roh Kudus bilang tidak. Pokoknya bertentangan bolak-balik sampai saya capek. Terakhir saya bilang, Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, ya saya yang menyerah. Dan saat itu juga saya masuk dalam air sambil nangis. Dan sudah habis baptis, saya sudah keluar dari air itu. Dia punya 1 minggu lagi kemudian saya berpikir bahwa saya akan lebih baik. Dan memang ternyata sudah masuk dalam air itu keluar, saya rasa macam hati saya penuh dengan satu kedamaian yang belum pernah saya alami dalam hidup saya. Yang tadinya saya butuh kasih sayang, saya tidak dapat dari ibu bapak. Tapi setelah saya ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, saya merasa hati saya penuh dengan kedamaian yang belum pernah saya alami. Macam saya selalu dikuatkan sama waktu itu saya belum terlalu mengerti, suara itu selalu datang dalam hati saya untuk selalu menguatkan saya, mengingatkan saya tentang kebenaran. Berkata bahwa saat ini walaupun kamu tidak punya ibu bapak, tapi ada bapakmu yang selalu sayang sama kamu 24 jam. Itu yang buat saya terharu. Dan setiap saat saya selalu merasa menangis dan tidak tahu kenapa selalu rasa saya itu campur aduk bahagia punya Tuhan Yesus dan sama keluarga saya itu pokoknya campur aduk semuanya. Entah mau bahagia, entah mau rasa marah lagi seperti yang dulu, tapi itu semuanya sudah tidak ada karena saya sudah mendapatkan suatu kedamaian yang dikasih sama Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya, yang hari ini saya tahu bahwa itu adalah Roh Kudus yang selalu menguatkan saya. Dan saya punya, lepas itu umur berapa tahun lagi, sekitar 20 tahun begitu, saya katakan sama ibu bahwa saya akan mau keluar dari kota Kupang dan saya mau pergi ke luar negeri untuk cari uang. Dan ibu saya bilang, oke, yang penting kamu di mana-mana kamu selalu ingat tentang Tuhan Yesus. Apa yang ibu sudah ajarkan di sini kamu selalu lakukan, ya itu kamu punya, kata ibu bilang itu kamu punya pedang rohani. Kamu lakukan apa segala sesuatu harus dengan doa. Saya bilang iya ibu. Terus saya datang ke Singapura sini. Saya sampai ke Singapura sini, kebetulan semua saudara dan ibu kandung saya, mereka dengar bahwa saya sudah ada di Singapura dan mereka kontak sama saya. Entah mereka dapat kontak saya dari mana, karena saya punya Facebook juga, jadi mereka dapat dan mereka hubungi saya dan minta bantuan, minta duit. Jadi waktu itu
Hari pertama saya mau melangkah pergi ke bank, hati saya penuh dengan sakit, marah, pokoknya campur aduk semua karena saya ingat mereka baru saya keluar dari Bali dan sekarang mereka mau punya upah. Tapi saya dikuatkan lagi sama Roh Kudus, bilang kamu harus pergi. Dan saya pergi. Saya punya gaji yang pertama, saya pergi ke bank dan saya kirim semua kasih mereka. Karena kakak saya kasih tahu, telepon kasih tahu bilang ibu ada sakit jantung, jadi ibu nggak bisa di rumah. Kalau di rumah pasti ibu cepat meninggal. Jadi video callan aku lihat, saya lihat ibu, hati saya campur aduk, nggak tahu mau marah atau gimana. Tiba-tiba saja hati saya penuh dengan kedamaian. Jadi saya bilang, oh iya, nanti besok saya pergi ke bank. Dan esoknya hari Senin saya melangkah pergi ke bank. Dalam perjalanan itu pokoknya saya nggak bisa lagi untuk mau berkata apa-apa. Karena yang ada dalam pikiran saya malah jadi kasihan sama mereka. Yang untuk marah tadi, mau balas dendam tadi tidak ada lagi. Yang ada saya sangat lebih kasihan lagi sama kehidupan mereka. Jadi saya jalan ke bank dengan penuh dengan sukacita, walaupun hati ini sakit nangis, tapi saya jalan terus. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat, bilang coba kamu menyanyi satu lagu yang di sana, lagu itu yang berkata bahwa walaupun beban seberat apapun, tapi kalau berjalan bersama Yesus kamu selalu senang. Itu lagu, dia punya judulnya apa, saya minta maaf, saya kurang hafal, tapi lagu itulah yang selalu saya ingat. Terus saya berjalan ke bank dan sampai di sana saya langsung kirim uang itu kasih keluarga semua, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setiap bulan itu saya selalu transfer uang dari sini. Dan satu ketika juga ibu itu jadi takut, ibu saya, kakak-kakak saya, mereka semua jadi takut terima saya punya uang itu. Jadi kakak saya juga, sampai kakak yang pertamanya, dia bilang begini, Des, kok kamu pikun ya? Kamu pikun atau kamu udah lupa ya? Aku bertanya, bilang kenapa? Bilang, kan dulu kan kita yang buat kamu pukul, marah semua. Kok kamu kirim uang ini, hati kamu nggak ada rasa apa-apa? Enggak. Aku bilang, semua itu aku nggak rasa apa-apa karena Tuhan Yesus yang ajar, kata aku. Terus kakak aku tuh dia diam sebentar dan dia bilang, apa? Tuhan Yesus, emangnya Tuhan Yesus itu siapa? Terus aku omong-omong lagi sama dia tentang Tuhan Yesus, dan disitulah kakak saya juga semakin hari dia juga semakin penasaran, dan sering dia tanya sama saya tentang nama Yesus itu. Bahkan pula kakak-kakak saya yang lain, bahkan ibu juga, saya juga omong sama ibu karena kebetulan beliau juga sudah di rumah sakit dan udah pakai oksigen. Dia hidup 1 tahun itu hanya dengan oksigen. Kalau tanpa oksigen berarti permisi beliau bisa kapan-kapan aja dia meninggal. Jadi saya bilang sama kakak saya bahwa oke, bawa ibu ke rumah sakit, nanti ongkosnya nanti saya yang bayar. Jadi ibu saya tinggal di rumah sakit itu selama 1 tahun. Dan selama di rumah sakit itu siang malam saya sering telepon ibu, dan saya memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus kepada ibu. Bahkan ibu juga nangis dan dia minta maaf. Dia bilang sama saya bahwa, nak, boleh nggak kamu datang dulu ke Indonesia, biar 1 hari saja kamu sama aku.
biar aku mau minta maaf. Apa yang dulu aku sudah buat itu semua aku mau minta maaf. Dan saya bilang tidak apa-apa ibu, itu semua bukan ibu yang salah, tapi semuanya ini Tuhan udah atur. Ini semua prosesnya Tuhan, bagaimana cara untuk aku keluar dari situ ibu. Jadi ini semua bukan ibu yang salah. Jadi ibu juga bilang, siapa kamu punya guru? Saya bilang, guru saya dan Tuhan saya itu namanya Yesus Kristus namanya. Dan ibu juga, saya sering omong sama ibu bahwa kalau ibu mau untuk saya doakan sama ibu. Terus ibu bilang, oh iya boleh. Terus setiap hari, setiap malam itu kadang saya telepon, itu saya berdoa sama ibu. Dan suatu ketika saya bilang lagi sama ibu, itu sebelum 1 minggu ibu saya meninggal ya. Itu saya ajak sama ibu, saya bilang, ibu boleh nggak ibu terima Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita, bukan apa tentang agama. Jadi ibu saya juga mungkin karena setiap hari saya sering bersaksi, saya sering cerita tentang Yesus namanya itu sama ibu. Jadi ibu juga dia bilang oke, baik. Dan saat itu juga ibu dia terima Tuhan Yesus walaupun dia belum masuk dalam air, karena kebetulan posisi ibunya tidak bisa buka oksigen dari dia punya badannya. Kalau buka oksigen ya pasti dia permisi meninggal. Jadi aku bilang nggak apa-apa ibu, yang penting lewat doa ibu sendiri mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka ibu saat ini pun ibu akan diselamatkan. Jadi ibu bilang baik. Jadi saya doakan sama dia, doakan sama ibu. Terus dia punya minggu ke depan, 1 minggu lagi ke depan ibunya meninggal hari Minggu ya, tanggal 22 bulan November 2020 itu ibunya meninggal. Jadi aku bilang nggak terlalu sedih, karena yang satu saya merasa bahagia penuh dengan sukacita karena ibu sudah terima Tuhan Yesus. Dan sekarang juga kakak-kakak saya juga, adik-adik saya juga yang lain, sepupu saya juga yang lain, mereka pun juga menjadi percaya. Mereka mau untuk dibaptis karena lewat dengan aku punya perjalanan hidup, bahkan kesaksian dari hidup aku yang buat mereka menjadi terheran, lewat juga upah yang saya sering kasih sama mereka itu buat mereka juga dalam kebingungan. Mereka bilang, kalau kita di sini mah nggak mau untuk kasih, karena dulunya kita sudah orang yang kita sudah sakitin, gimana dia mau bantu sama kita. Tapi mungkin karena Tuhan kamu ini benar, jadi kamu punya hati yang luar biasa untuk mau membantu kami. Jadi aku bilang ya itulah ajaran dari Tuhan yang sekarang aku percaya. Dan aku bilang sama mereka, jangan kamu takut untuk terima sama Tuhan Yesus, karena dia itulah Tuhan yang dia tahu jalan turun ke dunia, dan dia tahu jalan balik ke surga itu. Hanya dia satu-satunya yang tahu, karena dia itu adalah Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang ajaib. Jadi jangan ragukan tentang dia, karena aku sendiri yang sudah alami. Jadi tiap hari saya bilang sama kakak saya, pernah mereka juga tanya, kalau kita pindah sama Tuhan Yesus itu hidupnya kita itu seperti apa? Jadi aku bilang ya, apa yang kamu lihat di dalam hidup aku, ya itulah yang diajarkan tentang Tuhan Yesus. Yang mana kalau dulu aku hidup di luar Tuhan Yesus, ya pasti aku nggak bisa kasih kalian berkatnya seperti yang sekarang kalian terima. Tapi karena Tuhan Yesus yang ada, yang saya sembah, ya dia yang ajarkan aku tentang hal kasih itu. Jadi bukan agama yang menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan yang harus kita ikut.
ikut jalannya Tuhan itu. Dan mereka juga percaya dan mereka juga mau untuk dibaptis. Dan sampai hari ini usia saya sudah mencapai 29 tahun, belum pernah ketemu sama mereka. Sama keluarga adik kakak saya itu belum pernah saya ketemu semenjak saya keluar dari kabur dari rumah itu sampai hari ini. Dan mungkin juga malam hari ini juga mereka ada lagi nonton kesaksian saya. Saya hanya bisa bilang sama mereka bahwa kakak jangan takut untuk mengambil satu keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus sajalah jalan satu-satunya yang dia begitu sangat mencintai kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dia rela untuk datang ke dunia sini untuk hanya mau untuk menggantikan posisi kita. Itu Yesus namanya. Dia tinggalkan dia punya kealahannya dan dia turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan takut dengan mengambil keputusan untuk ikut dia, karena hanya dia sajalah yang bisa membuat kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hanya ada di dalam nama Yesus. Jadi mungkin inilah kesaksian saya bagi saudara-saudara seiman saya mungkin yang ada di luar sana. Gimana pun kadang proses Tuhan yang kita hadapi ini kadang kita tidak mengerti. Akhir baru kita bisa mengerti. Jadi jangan menyerah ketika mungkin beban, masalah, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang tetap baik sama kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin juga dari kakak saya, semua keluarga yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Bali, juga menyaksikan tentang hidup saya. Bahkan mungkin satu saat pasti, karena saya percaya Tuhan Yesus berkata bahwa salah satu keluarga diselamatkan, maka sisi rumah, sisi keluarga akan diselamatkan. Saya percaya bahwa kalian juga pasti akan dipilih sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya berharap saudara dukung terus Bible Bee Channel. Kiranya melalui dukungan saudara, pelayanan Bible Bee Channel dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan setiap video kesaksian yang ada di channel ini. Dan tentu kita rindu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan banyak orang yang semakin percaya, semakin kuat imannya, dan semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.